Bab 1562 Sistem Perencana Utama. Langit berangsur-angsur cerah. Setelah Buttfast mengetahui bahwa ini adalah dunia ingatan dan bahkan dia sendiri tidak benar-benar ada, dia semakin bertekad untuk menimbulkan masalah dan tidak berniat untuk pergi. Dengan bantuan Duan Kit, keduanya memadukan mantra mereka dan menjadi tidak terlihat, menghindari pengepungan Sekte Istana Surga. Mereka pergi ke arah yang berlawanan dan kembali ke Sekte Istana Surga. Suke dan Xuan Yuan Wanrong juga kembali bersama. Xuan Yuan Wanrong telah mengerutkan kening. Rupanya, jumlah informasi yang dia terima dalam satu hari terlalu berat untuk ditanggungnya. Pertama, identitasnya terungkap, dan dia menyaksikan kematian orang tuanya lagi. Kemudian dia diberitahu oleh Suke bahwa ini hanyalah dunia kenangan. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa dia, sebagai yang dipilih oleh surga, telah memilih orang seperti Suke sebagai rekan kultivasinya. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia gila atau bodoh setelah 10.000 tahun. Dari semua orang yang bisa dia pilih, dia telah memilih orang yang tidak tahu malu. Apakah kamu berbohong padaku atau tidak? Xuan Yuan Wanrong telah mengajukan pertanyaan ini untuk kesekian kalinya. Suke sudah mati rasa. Dia berkata dengan ekspresi kosong, "Kakak, aku bilang aku tidak berbohong padamu. Mengapa aku harus berbohong padamu? Apakah aku akan bernafsu pada tubuhmu? Itu tidak ada." "Sulit untuk mempercayai karaktermu," kata Xuan Yuan Wanrong dengan dingin. "Terserah kamu mau percaya atau tidak. Saat kita tiba di Sekte Istana Surga, jika kamu Slayer Lord, Junior Slayer, kamu akhirnya kembali." Sebelum Suke selesai berbicara, dia baru saja tiba di pintu masuk gunung ketika beberapa sosok segera bergegas. "Ayo, ikuti kami ke tempat suci Tao." Dekan dan banyak tetua telah lama menunggu. Beberapa murid elit dari Sekte Istana Surga berkata dengan cemas saat mereka menarik Suke menuju tempat suci Tao. Suke tercengang dan kelopak matanya berkedut. "Mustahil. Seharusnya tidak, kan? Apakah mereka menemukan bahwa dia telah merusak arai pelindung Sekte Istana Surga?" "Tunggu sebentar, perutku sakit. Aku harus ke toilet." Suke segera berteriak dan berbalik untuk lari. Tapi pergelangan tangannya dipegang erat oleh beberapa murid elit. "Mengapa kamu menggunakan toilet, adik Mi? Kamu masih ingin bercanda di saat seperti ini? Ini menyangkut masa depan Sekte Istana Surga. Ini bukan masalah sepele. Sekarang masa depan Sekte Istana Surga bergantung padamu." Beberapa dari mereka berbicara dengan sungguh-sungguh saat mereka bergegas menuju ruang pelatihan. Ketika Suke mendengar ini, dia merasa lega. Itu baik-baik saja selama dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Tapi mengapa masa depan Sekte Istana Surga dipercayakan kepadaku? Jika Anda menaruh harapan pada saya, maka masa depan Anda ditakdirkan untuk gelap gulita. "Oh, itu tidak benar, itu bukan masa depan." Xuan Yuan Wanrong tertinggal. Tapi dia tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia memandang tanpa ekspresi saat mereka membawa Suke pergi. Tatapannya menyapu sekelompok sosok di kejauhan. Dekan Sekte Istana Surga, Wang Qi, serta sekelompok tetua, serta semua orang besar dan kecil di Sekte Istana Surga, telah berkumpul di sini. Sebagian besar orang yang menganiaya orang tuanya ada di sini. Pada saat ini, pemandangan dalam Mutiara Memori tampak tumpang tindih dengan momen ini. Orang-orangnya masih kelompok orang yang sama, tetapi perbedaannya adalah orang tuanya sudah tidak ada lagi, dan dia juga sudah dewasa. Dia memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Dalam sekejap, niat membunuh muncul di mata Xuan Yuan Wanrong, tetapi menghilang dalam sekejap dan segera ditekan olehnya. Sepanjang jalan, dia telah memaksa dirinya untuk tenang berkali-kali dan berlatih berkali-kali di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat mengungkapkan tanda-tanda bahwa dia telah memulihkan ingatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa masih sulit untuk mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Wang Qi dan yang lainnya di aula pelatihan juga sepertinya merasakan sesuatu, dan mata mereka tiba-tiba menyapu ke arah gerbang gunung. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Suke telah dibawa kembali oleh beberapa murid elit, perhatian mereka langsung teralihkan. "Slayer Lord, murid yang baik dari Sekte Istana Surga, cepat datang ke sini." Dekan Wang Qi langsung tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kebaikan. Saat dia melihat Suke, matanya penuh penghargaan.
Baiklah, Din Wang, aku datang. Suke segera menanggapi dengan siap dan menyapanya dengan senyum cerah di wajahnya. Di belakangnya, Xuanyuan Wanrong juga menghela nafas lega. Jika perhatian Wang Qi dan yang lainnya tidak tertarik oleh Suke, mungkin jejak niat membunuhnya akan tertangkap. Ayolah, Slayer Lord, saya katakan kemarin bahwa kemungkinan besar Anda adalah putra dewa yang telah turun ke dunia ini dan Anda memiliki resonansi dengan batu uji Tao ini. Teks ilahi dari kemarin kemungkinan besar berisi semacam seni ilahi. Jika mereka dapat sepenuhnya diterjemahkan, sekte Istana Surga kita akan dapat bergerak tanpa hambatan melintasi dunia dan mengguncang benua surga. Bahkan jika kita pergi ke alam ilahi di masa depan, kita akan dapat melakukannya memiliki pijakan. Wang Qi berbicara dengan penuh semangat, dan suaranya bahkan bergema di seluruh sekte Istana Surga. Dia tidak perlu bersikap rendah hati, dan dia tidak takut berita itu bocor. Dia hanya ingin membiarkan sekte Istana Surga memiliki murid dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa sekte Istana Surga akan memiliki seni ilahi dan akan segera mendominasi benua surga. Ini adalah kehendak surga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dekan itu luar biasa, maksudku dekan adalah pemimpin yang baik. Masa depan sekte Istana Surga cerah. Suke membual tanpa ketulusan, tapi hatinya tenang. Sekte Istana Surga tak terbendung di dunia? Mengguncang benua surga? Anda masih ingin pergi ke alam ilahi? Bermimpilah. Di dunia nyata, sekte Istana Surga Anda akan segera hancur. Tapi sekali lagi, bagaimana Xuanyuan Wanrong melakukannya di masa lalu? Dia benar-benar bisa membuat sekte Istana Surga, yang pernah menjadi raksasa di masa lalu, hampir musnah dalam semalam dan menjadi kasus yang belum terpecahkan di benua surga. Sayangnya, kebenaran ini mungkin hanya bisa ditanyakan setelah mereka meninggalkan dunia ini dan Xuanyuan Wanrong memulihkan ingatannya. Tuan pembunuh, kamu terlalu rendah hati. Jika sekte Istana Surga dapat memperoleh seni ilahi, kamu akan menjadi orang pertama yang memberikan kontribusi. Di masa depan, kamu akan menjadi putra dewa pertama dari sekte Istana Surga, dan statusmu akan transenden. Dekan Wang Qi tertawa keras, dan apresiasi di matanya semakin kuat. Dia menepuk bahu Suke dan berkata sambil tersenyum, ayo, coba batu uji Tao ini lagi. Jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak teks ilahi, kami akan dapat menerjemahkan seni ilahi itu segera. Oke, Suke segera menyetujuinya. Dia juga sangat penasaran mengapa teks ilahi muncul ketika dia menekan tangannya pada batu uji Tao. Mungkinkah semuanya seperti yang mereka katakan? Bahwa aku adalah putra ilahi yang turun ke dunia, dan teks ilahi itu adalah seni ilahi? Ya Tuhan, jika ini benar-benar diterjemahkan, bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan ketika aku kembali ke dunia nyata setelah mempelajarinya? Oh, hanya memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Memikirkan hal ini, detak jantung Suke semakin cepat, dan dia sedikit bersemangat. Dia tiba di depan batu uji Tao. Itu masih batu uji Tao dari kemarin, besar dan misterius. Fiuh. Suke menarik napas dalam-dalam, mengoperasikan kekuatan inti surgawi di tubuhnya, memadatkannya di telapak tangannya, dan tiba-tiba memukul batu uji Tao. Dor! Seluruh batu uji Tao bergetar dalam sekejap, dan ada kilatan kecemerlangan. Segera setelah itu, sebuah teks aneh muncul di batu ujian Tao. Hanya ada satu kata, dan itu sangat aneh. Sudah muncul, teks ilahi telah muncul lagi. Kata ini tidak muncul kemarin. Itu bagus. Tidak, kata ini pernah muncul di buku-buku kuno. Aku akan segera mencarinya. Banyak tetua segera berteriak kegirangan, dan murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka juga tampak terkejut. Mata semua orang terfokus pada seorang lelaki tua berambut putih. Dia mengeluarkan selip batu giok dan dengan cepat mencari informasi yang terekam di dalamnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berteriak dengan penuh semangat, aku telah menemukannya. Ini benar-benar kata ini. Apa itu? Tanya Wang Qi dan Suke hampir bersamaan. Penatua berambut putih mengelus janggutnya dan berteriak, F***CK. Suke. Wang Qi. Tahun baru sudah berakhir. Saya kembali. Apa kabar semuanya? Anda harus ingat untuk memperhatikan kesehatan Anda. Lebih sedikit keluar. Kenakan masker saat Anda keluar.
Jangan lupa cuci tangan dengan hand sanitizer saat keluar rumah. Bubuhkan disinfektan sebanyak mungkin saat Anda mencuci pakaian. Jaga kesehatan Anda dengan baik. Ada keheningan instan. Semua orang terkejut. FCK. Apa yang terjadi, Penatuali? Saya meminta Anda untuk menerjemahkan teks ilahi. Mengapa Anda bersumpah? Jika kamu mengatakan ini secara pribadi, itu akan baik-baik saja. Tapi di depan umum, di depan semua murid akademi, itu tidak pantas kan? Din Wangchi sedikit mengernyit, tetapi hatinya bersemangat. Bahkan Penatuali ini sangat bersemangat hingga dia bersumpah. Mungkinkah kata ini sangat tidak biasa? Dor. Pada saat yang sama, Suke tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia meninju batu uji Tao, memandang Penatua berambut putih, dan berkata dengan cemas, kata apa ini? Katakan padaku. Desir. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya lagi di batu uji Tao, dan ada kata lain di sebelah teks ilahi yang asli. Semua orang tiba-tiba terkejut dan menoleh. Lihat, batu uji Tao bereaksi lagi. Ada satu kata lagi. Ya Tuhan, apakah seni ilahi ini benar-benar akan datang ke sekte istana surga? Beberapa sesepuh di sebelahnya berseru. Penatua berambut putih hendak mengatakan sesuatu karena kata-kata Suke, tetapi dia juga tertarik dengan pergerakan batu uji Tao. Dia menatap dua teks ilahi, dan banyak buku dan materi kuno muncul di benaknya. Semua jenis pengetahuan yang berhubungan dengan teks ilahi digunakan, dan kemudian dia menggunakan rumus terjemahan yang telah mereka pelajari. Segera, arti dari kedua teks ilahi ini terungkap. Matanya tiba-tiba membeku, dan dia tertegun. Ini, wajah tetua berambut putih itu penuh keheranan. Tidak mungkin. Mungkinkah metode penerjemahan kita salah? Apa yang sedang terjadi? Wajah Dekan Wangchi segera menjadi gelap, dan dia bertanya, Penatuali, jangan bicara omong kosong. Apa sebenarnya arti dari kedua teks ilahi ini? CK kamu, Penatua berambut putih menanggapi, dan kata-katanya mengejutkan. Semua orang yang hadir langsung terkejut dan tercengang. CK saya, apakah Penatuali gila? Din Wang baru saja mengatakan apa yang kami semua pikirkan dan menyuruhmu untuk tidak berbicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa memarahinya? Dan Anda tidak berhak memarahinya. Dekan memiliki identitas yang begitu menonjol. Meskipun dia tidak memiliki keluarga, bagaimana Anda bisa melakukan itu padanya? Pemikiranmu salah. Petik 2. Bajingan, apa yang kamu katakan? Din Wangchi juga tertegun pada awalnya, dan ketika dia bereaksi, dia menjadi marah. Tidak, bukan itu. Din, tolong tenang. Semua orang salah paham. Pada saat ini, Penatua Li juga tersadar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan panik. Dia menunjuk ke batu uji Tao dan berkata, apa yang baru saja saya katakan adalah arti dari dua karakter ilahi ini. Karakter pertama yang muncul adalah rumput, dan karakter kedua adalah kamu. Beraninya kamu, karakter ilahi adalah karakter para dewa. Bagaimana mereka bisa memiliki makna yang begitu vulgar? Teriak Wangchi dengan marah. Wajah tetua Li penuh kepanikan saat dia berteriak, Din, kata-kata lelaki tua ini semuanya benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membiarkan tetua lainnya mengujinya? Tapi aku curiga pasti ada kesalahan dalam metode terjemahan yang kami kembangkan. Ini seharusnya menjadi kesalahan terjemahan? Mendengar ini, Wangchi menatap dingin ke Penatua Li dan berkata dengan suara yang dalam, tetua yang bertanggung jawab atas teks ilahi, maju ke depan. Ya. Para tetua di sekitarnya segera maju dan mengepung batu uji Tao. Beberapa dari mereka mengeluarkan beberapa slip giok dan memindai semua jenis informasi di dalamnya, terus-menerus mengonfirmasi dan menerjemahkan. Kemudian, mereka semua tiba-tiba mengangkat kepala dan saling memandang dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Melaporkan kepada dekan, terjemahan Penatua Li benar. Menurut terjemahan kami, kedua karakter ilahi ini memang rumput dan kamu. Beberapa orang menangkupkan tangan dan dengan hormat berkata kepada Wangchi. Bagaimana ini mungkin? Kali ini, Wangchi juga tercengang. Banyak murid yang hadir juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan teknik roh ilahi? Bagaimana itu menjadi kata umpatan? Dan kedua kata ini terlalu vulgar.
Itu tidak tampak seperti kata-kata yang akan digunakan para dewa sama sekali. Mungkinkah ada kesalahan terjemahan? Tetapi jika terjemahannya benar, siapa yang memarahi dua kata ini? Tiba-tiba, mata semua orang menjadi aneh dan menyapu ke arah Suke pada saat bersamaan. Awalnya, semua orang menganggap Suke sebagai putra ilahi. Hanya dia yang bisa membuat teks ilahi mengalir di batu uji Tao. Tapi sekarang teks ilahi sedang bersumpah, dan orang yang bersumpah ini jelas hanya Suke. Suke juga memikirkan hal ini di bawah tatapan aneh para penonton, dan dia langsung menjadi marah. F***CK. Oh, F***CK, aku pemarah. Kamu hanya batu pecah, dan kamu berani memarahiku? Dia memarahi dengan keras, mengangkat kakinya, dan langsung menendang batu uji Tao. Dengan ledakan keras, seluruh batu uji Tao bergetar, dan kemudian ada kilatan cahaya lagi, dan kata ketiga muncul. Suke tidak perlu menunggu tetua menerjemahkan. Dia hampir menebak apa kata ketiga itu, dan dia hampir menjadi marah. Batu pecah, pura-pura misterius, ternyata memarahiku. Apakah kamu sombong, atau apakah orang suci yang bertindak tangguh tidak dapat mengangkat pisaunya? Sistem, ayolah, ambilkan aku palu penghancur batu bintang 9 dari toko. Aku tidak akan menghancurkannya hari ini. Suke segera memanggil sistem dan menggeledah toko untuk mencari artefak ilahi yang sangat mahal. Palu penghancur batu bintang 9, yang termasuk dalam tingkat artefak ilahi, sangat mahal. Dengan acting tough points yang dikumpulkan Suke sejak debutnya di acting tough, dia mungkin tidak mampu membelinya. Tapi kali ini, itu di dunia memori. Batu surgawi Taiyi telah menciptakan dunia ingatan yang mengganggu sistem. Itu telah berjanji bahwa di dunia memori, Suke dapat mencoba alat peraga dan fungsi sistem apapun di toko secara gratis. Suke secara alami menyia-nyiakan sebanyak yang dia bisa, dan dia juga telah melihat melalui senjata tingkat artefak ilahi. Namun, kondisi untuk menggunakan artefak ilahi ini sangat keras. Bahkan jika itu diberikan kepada Suke secara gratis, dia benar-benar tidak dapat menggunakannya. Lagi pula, dengan kekuatan inti surgawi kecilnya, dia takut dia hanya perlu mengangkat artefak ilahi dan memotongnya beberapa kali sebelum disedot hingga kering. Namun, palu penghancur batu bintang 9 ini meninggalkan kesan yang mendalam pada Suke, karena tidak perlu menggunakan kekuatan inti surgawi apapun untuk mengaktifkannya. Itu bisa dimasukkan dalam tingkat artefak ilahi hanya berdasarkan fungsi pasifnya. Itu bisa dikatakan sangat kuat. Tapi tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Arti penting artefak ilahi ini terletak pada namanya. Fungsi pasifnya, yang juga merupakan satu-satunya fungsinya, adalah hanya dapat digunakan untuk memecahkan batu. Dikatakan bahwa itu bisa menghancurkan batu apapun di dunia, dan itu akan efektif dengan satu serangan. Ketika Suke melihat pengantar ini, dia sangat gembira. Itu hanya palu yang digunakan untuk memecahkan batu, dan itu masih artefak dewa? Jika saya memiliki begitu banyak acting tough points untuk membeli artefak ilahi untuk memecahkan batu, bukankah saya akan gila? Selain itu, jenis batu apa di dunia ini yang begitu keras sehingga aku, Suke, tidak dapat menghancurkannya? Tidak pernah dalam sejuta tahun saya akan berpikir, ada satu sekarang. Batu uji Tao ini termasuk dalam kategori dewa dan telah melampaui alam surgawi. Suke telah menghancurkannya beberapa kali, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Paling-paling itu terguncang beberapa kali. Itu terlalu sulit. Tapi Suke tidak berpikir untuk menghancurkannya. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa dia mempersulit sebuah batu? Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa. Kamu berani memarahiku? Kamu bahkan menulisnya dalam teks ilahi untuk memarahiku? F***CKU. Suke memarahi. Dengan lambaian tangannya, palu emas cerah tiba-tiba muncul. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan menghancurkannya ke arah batu uji Tao. Ledakan. Palu penghancur batu bintang 9 hancur, memicu suara memekakkan telinga dan menyebabkan riak di kehampaan. Seluruh batu uji Tao retak dan retak di tempat. Dari retakan, kecemerlangan menyilaukan menyinari tubuh Suke. Suara mendesing. Saat berikutnya, semua kecemerlangan tampaknya telah menemukan tempat persembunyian. Tiba-tiba berkerumun dan mengalir langsung ke tubuh Suke.
Kemudian, batu uji Tao yang besar tiba-tiba bergetar, seolah-olah telah dilubangi. Itu berubah menjadi abu di tempat dan ditaburkan di tanah, membentuk gundukan kecil, yang tertiup angin. Adegan ini terjadi hanya dalam beberapa napas. Itu sangat mendadak, bahkan Suke tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua orang yang hadir memiliki ekspresi kusam di wajah mereka. Mereka membeku di tempat, pikiran mereka kosong. Batu uji Tao telah dihancurkan? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Di mata mereka, batu uji Tao adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hal yang paling suci di benua surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkannya kecuali dewa. Pernah ada penyuling Celestial Prime yang menyukai kekokohan batu uji Tao dan ingin memperbaikinya menjadi senjata. Tetapi bahkan setelah menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak dapat mencairkannya sedikit pun. Tapi sekarang, seorang murid surga emas dari surga yang merangkul segalanya yang baru saja memasuki sekte istana surga telah benar-benar mengeluarkan palu kecil dan menghancurkan batu uji Tao secara langsung? Ya Tuhan, apakah ini batu uji Tao palsu? Mungkinkah orang ini benar-benar putra dewa? Apakah itu sebabnya dia bisa memecahkan batu uji Tao? Banyak orang memandang Suke dengan ngeri. Terlepas dari spekulasi ini, tidak ada yang memikirkan palu kecil itu. Lagi pula, bahkan senjata ajaib yang digunakan oleh Kaisar Surgawi tidak dapat memecahkan batu uji Tao. Bagaimana itu bisa dihancurkan oleh palu kecil? Tapi bagaimana dengan kedua karakter ilahi itu? Mengapa mereka menghina putra dewa ini? Apakah benar-benar ada kesalahan dalam terjemahannya? Ini, Din Wangchi tertegun. Dia melihat tumpukan abu di tanah dan kemudian menatap Suke. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah orang ini putra dewa atau bukan? Di kejauhan, Xuan Yuan Wanrong juga menyaksikan keseluruhan proses dan juga tertegun. Dia tahu bahwa Suke ingin menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka orang ini benar-benar akan menghancurkan batu uji Tao. Apakah ini kekuatan ilahi bawaan? Atau apakah dia benar-benar putra dewa, seperti yang diduga semua orang? Jika dia adalah putra dewa, maka itu akan menjelaskan mengapa dia memilihnya sebagai pendamping kultivasi di masa depan. Hei, Slayer Lord, ada beberapa sinar yang jatuh padamu barusan. Apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Pada saat ini, seorang lelaki tua memandang Suke dan bertanya. Baru saja, ketika batu uji Tao telah rusak, semua orang telah menyaksikan pemandangan itu. Batu uji Tao telah membiaskan beberapa sinar cahaya, yang semuanya mengalir ke tubuh Suke. Pada saat ini, Suke berdiri di tempat yang sama, seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang ingin tahu tentang apa sinar cahaya itu. Namun, Suke sendiri sedikit tercengang. Batu uji Tao memang telah dihancurkan. Palu penghancur batu bintang 9 telah terdaftar sebagai senjata ilahi oleh sistem. Tentu saja, reputasinya tidak layak. Namun, beberapa bola cahaya terakhir agak tidak terduga. Cahaya tidak masuk ke tubuhnya dengan sendirinya, tetapi merupakan karya sistem. Pada saat batu uji Tao hancur, sistem secara otomatis mendeteksi zat yang disebut pola Tao ilahi dan bertanya kepada Suke apakah dia ingin menyerapnya. Ketika Suke melihat 3 kata pola Dao ilahi, dia merasa itu sangat mengesankan. Tentu saja, dia setuju. Akibatnya, cahaya keemasan ditarik oleh sistem dan diserap ke dalam tubuh Suke. Pada saat ini, ia berkumpul di wilayah dantiannya dan berubah menjadi sebutir cahaya seukuran sebutir beras. Itu seperti bintang emas yang memancarkan cahaya ilahi dan menerangi seluruh wilayah dantian. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pola Dao Dewa. Kemajuan saat ini, 1%. Kamu juga telah memperoleh bahasa baru, bahasa dewa. Pada saat yang sama, notifikasi sistem berbunyi. Pikiran Suke penuh dengan tanda tanya dan dia linglung. Dia awalnya berpikir bahwa pola Dao Dewa ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Setelah mendapatkannya, mungkin dia akan memiliki semacam teknik ketuhanan. Ternyata dia perlu mengumpulkannya. Menghancurkan batu uji Tao hanya 1%. Bukankah itu berarti dia harus menghancurkan 100 batu uji Tao untuk melengkapi koleksinya? Dan dari kelihatannya, sepertinya jika dia mencapai tingkat kemajuan tertentu, dia akan mendapatkan kemampuan baru.
Misalnya, sekarang dia baru mencapai 1%, dia telah memperoleh bahasa baru, bahasa dewa. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh para dewa. Dengan kata lain, dia sekarang telah menguasai bahasa ini dan mengetahui kata-kata di batu uji Tao. Jelas, tetua sekte Istana Surga tidak membuat kesalahan dalam terjemahan. Dua kata yang diberikan oleh batu uji Tao, termasuk kata ketiga setelahnya, persis seperti dugaan Suke. Suke tiba-tiba mengerutkan kening. Mengapa batu pecah ini mengutukku? Tuan pembunuh. Pada saat ini, seorang penatua melihat bahwa Suke tidak bergerak dan berteriak lagi, bagaimana? Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ketika sinar cahaya itu memasuki tubuh Anda barusan, apakah Anda bereaksi? Suke kembali sadar, dan ekspresinya langsung membeku saat dia mengangguk. Semuanya, ini tidak baik, kata Suke dengan suara yang dalam. Apa yang salah? Beberapa sesepuh yang hadir tiba-tiba terkejut. Din Wangci juga tidak bisa duduk diam. Ekspresi serius Suke membuatnya sedikit takut. Sinar cahaya tadi hanya menyampaikan satu pesan kepadaku, atau harus disebut, kehendak Tuhan, jawab Suke. Kehendak Tuhan. Semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar. Orang ini benar-benar anak Tuhan. Seperti yang diketahui semua orang, batu uji Tao adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa dan dapat digunakan untuk menguji aura Tao. Hanya ketika bertemu dengan Suke teks ilahi itu muncul, jadi semua orang sudah menebak dari awal bahwa dia adalah anak Tuhan. Dan sekarang, hanya dia yang bisa menghancurkan batu uji Tao dan mendapatkan pesan darinya, yang merupakan kehendak Tuhan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka penuh keraguan. Tatapan Suke menyapu hadirin dan dia berkata dengan wajah serius, semuanya, Dewa ingin aku memberitahu dunia bahwa benua surga akan menghadapi kesengsaraan besar, dan sekte Istana Surga akan menjadi yang pertama menanggung beban. Apa? Ada keributan instan. Wajah Din Wangci dan banyak tetua juga berubah. Akan ada kesengsaraan besar di benua surga? Sekte Istana Surga akan menjadi yang pertama menanggung bebannya? F***CK, bukankah Sekte Istana Surga akan mendapatkan seni ilahi dan bangkit dari sana? Mengapa tiba-tiba akan menghadapi kesengsaraan besar? Petik 2. Slayer Lord, apa maksudmu dengan kesengsaraan besar? Ya, apakah Tuhan memberitahu kita bagaimana menyelesaikan kesengsaraan ini? Sekte Istana Surga tidak bisa menghadapi kesengsaraan besar. Apa maksudmu ketika kamu berkata, biarkan ada cahaya? Segera, beberapa tetua memandang Suke. Sayang, Suke menghela nafas dan berkata, kesengsaraan ini datang dari langit dan bumi, dan ini sangat menakutkan. Cara untuk menyelesaikannya bahkan lebih sulit. Kapan kesengsaraan besar akan datang? Tanya Din Wangci. 5. Suke mengangkat tangannya dan merentangkan 5 jari. 5 tahun? Wajah Wangci berubah. Semua orang juga terkejut. 5 tahun, bukankah ini terlalu cepat? 4. Suke terus membaca dan menyingkirkan 1 jari. 3. Setiap orang. 2. 1. Suke dengan tenang selesai membaca dan berkata, semuanya, kesengsaraan kecil pertama dari Sekte Istana Surga telah tiba. Dengan itu, dia terus mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras di gerbang gunung. Seluruh arai pelindung Sekte Istana Surga tiba-tiba diaktifkan secara otomatis, tetapi itu mengguncang langit dan bumi, dan seluruh gerbang gunung ditiup menjadi abu. Tapi untungnya, hanya gerbang gunung yang diledakkan, dan tidak ada lagi yang terjadi. Adegan ini datang dan pergi dengan sangat cepat. Ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat ke gerbang gunung yang kosong dan menelan dengan susah payah. Ini dianggap sebagai kesengsaraan kecil? Untungnya, itu tidak ada di sekitarnya. Kalau tidak, kitalah yang telah berubah menjadi abu. Kesengsaraan kecil sangat mengerikan. Seperti apakah kesengsaraan besar itu? Dekan Wangci dan beberapa tetua saling memandang pada saat ini, wajah mereka penuh keseriusan. Baru saja, mereka semua merasakan bahwa arai pelindung telah diaktifkan, tetapi tampaknya itu tidak mampu menahan kekuatan kehancuran. Gerbang gunung itu langsung berubah menjadi abu. Selain itu, mereka tidak merasakan kekuatan eksternal lainnya.
Kesengsaraan yang begitu misterius, saya khawatir itu benar-benar datang dari langit dan bumi. Mungkinkah surga ingin menghancurkan sekte Istana Surga? Tidak, Slayer Lord ini sangat tenang, dan dia hanya mengatakan bahwa ada cara untuk menyelesaikannya. Petik 2. Tuan Pembantai, apa yang terjadi? Apa cara untuk menyelesaikannya yang Tuhan katakan? Seorang penatua memandang Suke dan bertanya dengan cemas. Suke mengangguk. Tuhan berkata bahwa hanya cahaya yang dapat menghilangkan kesengsaraan ini. Tetapi metode ini sangat sulit. Itu membutuhkan sekte Istana Surga untuk bekerja sama, menggunakan seni sihir dan seni langit yang paling kuat, dan menggunakan harta surga dan bumi yang paling banyak untuk menciptakan sebuah putra cahaya. Lampu. Semua orang tercengang. Buat putra cahaya? Ini? Bagaimana seseorang bisa disebut putra cahaya? Wang Qi juga memandang Suke dan bertanya. Suke tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kebetulan sekali, saya putra cahaya. Orang-orang memanggil saya Ultraman 3.